Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil penilaian kami untuk audit daripada Siakat dari Politeknik Negeri Malang sendiri. Di sini objek yang kami audit adalah Siakat atau Tata Kelola Sistem Informasi Akademik dari Politeknik Negeri Malang, yang dimana kami di sini mewawancarai dari pihak Puskom sendiri atau Pusat Komunikasi dari Polinema itu sendiri. Untuk yang pertama, domain yang kami pilih ini ada tiga dari COVID-5, yaitu domain EDM 01, APO 01, dan APO 12. Yang dimana EDM yang pertama di sini hasil dari penilaian EDM 01 kami. Pada domain ini, Siakat dinilai berdasarkan kemampuan sistem untuk memastikan bahwa kerangka tata kelola TI itu telah diterapkan, dipelihara, dan diterapkan secara efektif dalam mendukung tujuan strategis daripada Polinema itu sendiri. Jadi berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan dan dari hasil wawancara kami, tingkat kemampuan yang tercapai dapat eh, dirangkum menjadi untuk yang tingkat pertama, yaitu di PA 1.1 yang membahas terkait dengan proses yang diterapkan eh, untuk mencapai tujuan progresnya. Di sini eh, sistem telah mencapai sebagian besar kriteria yang ditetapkan dengan tingkat kemampuan sebesar 3. Lalu pada tingkat 2 yaitu PA 2.1 dan PA 2.2, yang dimana PA 2.1 itu membahas terkait dengan manajemen kinerja, ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola, itu juga tercapai sebagian besar. Jadi menunjukkan tingkat kemampuan sebesar 6. Lalu untuk tingkat 3, mohon maaf, untuk tingkat 2 yang di PA 2.2 yang membahas terkait dengan manajemen produk kerja, itu eh, kriteria juga tercapai sebagian besar menunjukkan tingkat kemampuan sebesar 6. Lalu selanjutnya untuk di tingkat 3 yaitu PA 3.1 dan PA 3.2, itu pencapaian kriteria sebagian besar menunjukkan tingkat kemampuan yang cukup baik. Jadi masing-masing itu sebesar 4 dan juga 5. Lalu di tingkat 4 ada PA 4.1 dan PA 4.2, yang dimana di sini 4.1 itu membahas terkait pengukuran proses, ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja, proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditentukan. Eh, dan juga PA 4.2 yaitu pengendalian proses, yang dimana ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, berkemampuan, dan diprediksi dalam batasan yang ditentukan. Di sini untuk tingkat 4 itu sistem tetap menunjukkan konsistensi dengan tingkat kemampuan masing-masing 6 dan juga 5. Lalu di tingkat 5 yaitu PA 5.1 dan PA 5.2, di sini membahas terkait inovasi proses, ukuran sejauh mana perubahan pada proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi kinerja dan dari investigasi pendekatan inovatif terhadap definisi dan penerapan proses. Yang dimana 5.2 itu membahas tentang optimalisasi proses, yaitu ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen, dan kinerja proses menghasilkan dampak efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan. Di sini tingkat kemampuan menurun menjadi 5 dan 3. Ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk peningkatan pada tahap implementasi tata kelola yang sepenuhnya terpadu dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem Siakat telah menerapkan tata kelola IT pada tingkat yang cukup baik, namun memerlukan perbaikan di beberapa area, terutama pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Disarankan untuk fokus pada pengaturan proses di tingkat 5 untuk memastikan kerangka tata kelola yang lebih matang dan terintegrasi. Lalu selanjutnya di APO 01 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Odis. Untuk Odis dipersilakan. Selanjutnya, untuk domain kedua ada di APO 01, di mana mendefinisikan kerangka manajemen untuk TI. Nah, penilaian APO 01 ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan kerangka kerja manajemen TI berdasarkan proses yang telah ditetapkan dalam COVID. Nah, berikut adalah hasil ringkasan
penilaian yang kami lakukan. Pada tingkat satu ada PA1.1 di mana proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya. Nah, sebagian besar kriteria telah tercapai dengan tingkat kemampuan sebesar 4. Kemudian, pada tingkat 2, PA2.1 dan juga PA2.2, di mana PA2.1 ini menjelaskan tentang manajemen kinerja ukuran, sejauh mana kinerja proses dikelola. Dan untuk PA2.2 ini membahas tentang manajemen produk kerja, ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan untuk proses dikelola dengan tepat. Nah, produk kerja atau keluaran dari proses didefinisikan dan juga dikontrol. Untuk pencapaian kriteria juga sebagian besar sudah terpenuhi dengan tingkat kemampuan sebesar 2 untuk kedua elemen tersebut. Kemudian untuk tingkat ketiga ada PA3.1 dan juga PA3.2, di mana PA titik PA3.1 ini definisi proses ukuran sejauh mana proses standar ini dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang telah ditentukan. Kemudian untuk PA3.2 ini menjelaskan tentang penerapan proses ukuran sejauh mana proses standar ini diterapkan secara efektif sebagai proses yang ditetapkan untuk mencapai hasil prosesnya. Nah, di tingkat 3 ini, sistem ini itu menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan tingkat kemampuan masing-masing sebesar 6 dan juga 4. Nah, selanjutnya ada di tingkat 4, di mana tingkat 4 ini ada PA4.1 dan juga PA4.2, di mana PA4.1 ini menjelaskan tentang pengukuran proses ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja, proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditentukan. Dan untuk PA4.2 ini menjelaskan tentang pengendalian proses atau ukuran sejauh mana proses ini dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, berkemampuan, dan dapat diprediksi dalam batasan yang telah ditentukan. Nah, pada PA4.1 dan juga PA4.2 ini, proses tata kelola TI tetap konsisten dengan tingkat kemampuan masing-masing sebesar 6 dan juga 5. Kemudian, untuk tingkat kelima ada PA5.1 dan juga PA5.2, di mana PA5.1 ini menjelaskan tentang inovasi proses ukuran sejauh mana perubahan pada proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum, variasi kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif terhadap definisi dan penerapan proses. Kemudian untuk PA5.2 ini menjelaskan tentang optimalisasi proses ukuran sejauh mana perubahan pada definisi manajemen dan juga kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan. Nah, pada tingkat 5 ini, pada PA5.1 dan juga PA5.2, sistem ini itu menunjukkan hasil yang variatif dengan pencapaian masing-masing 5 dan juga 3, di mana elemen PA5.2 ini sudah tercapai sepenuhnya. Nah, dari semua tingkatan, hasil ini menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen TI telah diterapkan dengan cukup baik di berbagai tingkatan, terutama pada tingkatan 3 dan juga tingkatan 4. Nah, namun terdapat ruang untuk perbaikan pada tingkat 2, di mana tingkat kemampuan masih relatif rendah dan pada elemen PA5.2 yang memungkinkan tercapai sepenuhnya, masih memerlukan sebuah penguatan untuk menjaga konsistensi pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian untuk domain selanjutnya ada APO 12 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Silmi. Baik, selanjutnya yaitu APO 12 yang mana membahas skop kelola risiko. Penilaian APO 12 dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan proses manajemen risiko IT dalam organisasi, khususnya Puskom, yang mana sesuai dengan kerangka kerja COVID. Berikut adalah hasil penilaian yang telah kami lakukan.
Pada tingkat 1, PA 1.1, kriteria telah tercapai sebagian besar dengan tingkat kemampuan sebesar 4. Pada tingkat 2 atau PA 2.1 dan PA 2.2, kriteria juga tercapai sebagian besar dengan tingkat kemampuan masing-masing 7 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa proses pada tingkat ini sudah cukup kuat, terutama dalam memastikan manajemen resiko dapat diimplementasikan secara efektif. Pada tingkat 3, PA 3.1 dan PA 3.2, proses menunjukkan performa yang baik dengan tingkat kemampuan sebesar 5 dan 6, yang mencerminkan adanya penerapan yang lebih matang dalam pengelolaan resiko. Pada tingkat 4, PA 4.1 dan PA 4.2, hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar kriteria telah tercapai dengan baik, dengan tingkat kemampuan masing-masing 7 dan 5. Ini menunjukkan bahwa organisasi Puskom memiliki pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan proses tata kelola IT secara konsisten. Dan yang terakhir, pada tingkat 5, PA 5.1 dan PA 5.2, pencapaian masing-masing adalah 5 dan 4, di mana elemen PA 5.2 sudah tercapai sepenuhnya, tetapi masih memerlukan peningkatan untuk menjaga kesinambungan tata kelola risiko pada tingkat strategis. Hasil ini menunjukkan bahwa proses manajemen resiko dalam organisasi Puskom sudah berada pada tingkat kematangan yang baik, terutama pada tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, di mana tingkat kemampuan masing-masing menunjukkan pencapaian yang solid. Namun terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada tingkat 5, sehingga proses pengelolaan risiko dapat mencapai kematangan yang lebih tinggi. Hasil kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, yaitu secara keseluruhan, sistem Siakat di Politeknik Negeri Malang telah melaksanakan tata kelola TI, manajemen TI, dan manajemen resiko dengan tingkat kematangan yang cukup baik, terutama di tingkat yang lebih rendah hingga menengah. Namun ada ruang untuk perbaikan pada tingkat kematangan yang lebih tinggi, terutama pada implementasi tata kelola yang terpadu, manajemen TI yang lebih konsisten, dan pengelolaan risiko yang lebih strategis. Disarankan untuk memfokuskan perbaikan pada elemen-elemen yang belum tercapai sepenuhnya, terutama pada tingkat 5, untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dari implementasi tata kelola TI di Siakat Polinema. Sekian pemaparan presentasi kami dari kelompok 4